Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Terima kasih. Setelah Nabi berada di Madinah dan masjid hampir selesai dibangun, Nabi meminta untuk dibuatkan dua kamar kecil yang menempel di dinding sebelah timur, satu untuk tempat tinggal Saudah dan satunya lagi untuk Aisyah. Bangunan itu seluruhnya diselesaikan selama 7 bulan, dan selama itu pula Nabi tinggal bersama Abu Ayyub. Saat rumah Saudah hampir selesai, beliau mengutus Zaid menjemput Saudah bersama Kalsum dan Fatimah. Abu Bakar juga mengirim pesan kepada anaknya, Abdullah, agar membawa juga Ruman, Asma, dan Aisyah. Pada saat yang sama Zaid juga membawa istrinya Aiman dan anak laki-lakinya yaitu Usama. Talhah juga turut bersama mereka. Setelah menjual semua kekayaannya kini ia hijrah menyusul Nabi. Tak lama setelah kedatangan rombongan tersebut, Abu Bakar menikahkan Asma dengan Zubair yang selama beberapa bulan terakhir telah di Madinah bersama ibunya Safiyah. Saudara perempuan Abu Bakar yaitu Quraibah ia tetap tinggal di Mekah untuk merawat ayah mereka, yaitu Abu Quhafah yang sudah tua dan buta, namun ia belum masuk Islam. Kemudian Nabi memutuskan bahwa Zaid dapat mengambil istri kedua di samping Aiman yang usianya sebaya dengannya. Beliau meminta sepupu Abdullah bin Jahsy untuk meminangkan saudara perempuannya yang cantik, yaitu Zainab kepada Zaid. Awalnya Zainab menolak, ia mempunyai alasan alasan yang dikemukakan ialah bahwa dirinya adalah wanita keturunan Quraisy. Kurang bisa diterima karena ibunya Umaymah adalah keturunan asli Quraisy menikah dengan lelaki Bani Asad yang sangat berbeda dengan Zaid. Sedangkan Zaid adalah anak yang diadopsi ke dalam suku Quraisy. Dan sementara orang tua kandungnya berasal dari Bani Kal dan Bani Tai yang derajatnya lebih rendah dari Bani Asad. Namun ketika Zainab tahu bahwa Nabi sangat berharap agar ia mau menikah dengan Zaid, akhirnya ia bersedia dan pernikahannya pun dilaksanakan. Pada saat yang sama, saudara perempuannya Hamnah dinikahkan dengan Musyabe. Tidak lama setelah itu Umaymah datang ke Madinah dan mengucapkan syahadat kepada Nabi untuk masuk Islam. Kemudian, Nabi dan putri-putrinya mulai tinggal bersama Saudah di rumah barunya. Setelah kurang lebih 1 bulan berlalu diputuskan bahwa perkawinan Nabi dengan Aisyah akan dilangsungkan. Saat itu Aisyah berusia 9 tahun, wanita yang sangat cantik melebihi kedua orang tuanya yang rupawan. Bahkan kaum Quraisy menyebut ayahnya Atik, yang berarti rupawan. Tentang ibunya Nabi pernah berkata, siapa yang ingin tahu wajah bidadari surga lihatlah Ruman. Kepada Aisyah Nabi sudah sangat dekat dan sayang, dan Aisyah sudah terbiasa melihat Nabi setiap hari kecuali bulan-bulan terakhir setelah Nabi dan ayahnya Abu Bakar hijrah ke Madinah. Sejak masih sangat kecil ia telah melihat ayah dan ibunya bersikap begitu mencintai dan jauh lebih menghormati Nabi daripada orang lain. Meskipun mereka tidak menerangkan sebabnya, Aisyah sudah mengerti dengan baik bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, karena ia biasa berbicara dengan malaikat Jibril, dan ia sangat istimewa dibandingkan semua laki-laki yang pernah ada karena ia pernah naik ke langit dan turun lagi ke bumi dalam peristiwa Isra Miraj. Beliau sering menceritakan peristiwa itu dan menggambarkan kesenangan dan kebahagiaan surga. Dengan mukjizat yang dimilikinya, cerita tentang kenikmatan surgawi itu tampak begitu nyata. Ketika orang lain dikuasai suasana panas, tangannya akan mendinginkan, lebih dingin dari salju dan lebih harum dari minyak kasturi. Lagi pula ia tampak awet muda seolah-olah akan hidup abadi. Kedua matanya tetap hitam tajam. Hitam rambutnya dan janggutnya masih berkilau dan tubuhnya selalu tegap seperti tubuh pemuda yang usianya setengah dari usia yang sebenarnya. Padahal saat itu beliau telah menginjak usia ke-53 tahun terhitung sejak tahun Gajah.
Persiapan-persiapan kecil untuk resepsi pernikahan belum cukup, karena Aisyah tampaknya belum memahami peristiwa besar dan agung dalam hidupnya. Pada waktu ia harus meninggalkan rumahnya menuju tempat perhelatan, ia menyelinap keluar menuju lapangan untuk bermain dengan teman-temannya. Aisyah bercerita, "Aku sedang bermain petak umpet dengan rambut panjangku yang lepas terurai ketika mereka memanggilku pulang dan kemudian mendandaniku. Abu Bakar telah membeli baju bergaris-garis merah yang sangat indah dari Bahrain. Baju itulah yang dikenakan Aisyah sebagai baju pengantin. Kemudian ia diantar ibunya ke rumah baru di mana para wanita Ansor telah menunggu di depan pintu. Mereka menyambutnya dengan mengucapkan, 'Selamat bahagia, semoga semua selalu baik-baik saja.' Lalu ia diantar ke Rasulullah. Beliau berdiri sambil tersenyum melihat mereka menyisir rambut Aisyah. Peristiwa itu berbeda dengan pernikahan-pernikahan beliau sebelumnya. Kali ini tidak disediakan hidangan karena memang dilaksanakan sangat sederhana. Hanya semangkuk susu yang dipersiapkan. Nabi meminumnya dan kemudian diberikan kepada Aisyah. Pada mulanya Aisyah dengan malu-malu menolak, tetapi setelah didesak Nabi akhirnya ia meminumnya juga. Kemudian mangkuk susu itu diberikan kepada kakak perempuannya Asma, yang menemani dan berdiri di sebelahnya. Asma kemudian meminumnya seteguk lalu diberikan kepada hadirin yang lain, demikian seterusnya hingga mereka semua meminum susu dari mangkuk yang sama. Mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing, tinggallah sang pengantin pria dan wanita di rumah barunya itu. Selama 3 tahun terakhir, hampir tiada hari tanpa kedatangan teman-teman Aisyah untuk mengajak bermain di halaman yang berdampingan dengan rumah orang tuanya. Kepindahan Aisyah ke rumah Nabi tidak mengubah kebiasaannya, namun bedanya kini teman-temannya berkunjung ke rumahnya sendiri yang bukan rumah orang tuanya. Banyak teman baru yang ia kenal sejak hijrah ke Madinah, juga beberapa teman lain yang orang tuanya sama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah. Suatu ketika Aisyah bercerita, "Aku sedang bermain boneka-bonekaan dengan teman-teman perempuanku, lalu Nabi masuk ke dalam rumah sehingga teman-temanku cepat-cepat keluar, tapi beliau menyusul mereka keluar dan menyuruh mereka agar masuk lagi dan meneruskan permainan. Terkadang Nabi berkata tetaplah di tempat, sebelum mereka bergerak, bahkan kadang-kadang Nabi juga turut bergabung dalam permainan kami karena beliau sangat menyayangi anak-anak dan telah terbiasa bermain dengan putri-putrinya sendiri. Mereka bermain boneka-bonekaan dengan cerita yang berbeda-beda. Suatu kali Aisyah cerita lagi, Nabi masuk ke rumah saat aku sedang bermain, dan kemudian beliau bertanya, 'Wahai Aisyah, permainan apa kali ini?' Aisyah menjawab, 'Kuda-kudaan Sulaiman,' dan Nabi pun tertawa geli. Tapi kadang-kadang Nabi menutup diri dengan jubahnya, yang berarti beliau sedang tidak bisa diganggu. Aisyah juga memiliki sisi kehidupan yang serius. Daerah Yasrib terkenal di seluruh Arab sebagai daerah yang memiliki musim-musim tertentu, yaitu dengan wabah penyakit demam yang mematikan, terutama menyerang orang-orang yang belum terbiasa hidup di oasis itu. Memang Nabi luput dari wabah, tetapi banyak pengikutnya yang terserang demam, termasuk Abu Bakar dan 2 bekas budaknya yaitu Amir dan Bilal yang tinggal dengannya. Suatu pagi Aisyah menjenguk ayahnya dan ia sangat terkejut melihat 3 orang yang terbaring dalam keadaan sakit parah dan sangat lemah. Tanya Aisyah, 'Wahai ayahku, apa yang terjadi padamu?' Ayahnya terlalu lemah dan parah untuk menjelaskan penyakitnya kepada anaknya yang berusia 9 tahun itu, maka ia menjawab dengan 2 baris puisi. Setiap pagi semua mendapat ucapan selamat dari seluruh keluarganya, sedangkan kematian lebih dekat kepadanya ketimbang tali sepatunya sendiri. Aisyah mengira ayahnya tidak mengerti apa yang ia tanyakan sehingga ayahnya menjawab seperti itu. Akhirnya Aisyah mendekati Amir. Amir juga menjawab dengan kalimat-kalimat pendek menyiratkan bahwa meski belum meninggal,
ia merasa sudah sangat dekat kepada kematian dan ingin tahu bagaimana rasanya, sedangkan Bilal hampir sembuh tetapi badannya masih sangat lemah untuk melakukan sesuatu. Ia berbaring di depan rumah dan mendendangkan sebuah lagu. Duhai, bisakah aku tidur lagi malam ini di tengah tetumbuhan harum yang tumbuh di Mekah, dan dapatkah aku meminum lagi air dari Majanah, dan menyaksikan Syamah dan Tafil? Kemudian Aisyah kembali ke rumah dengan sangat cemas. Mereka mengigau di luar kesadaran mereka karena mereka menderita demam panas tinggi. Kata Aisyah, Nabi agak tenang ketika mendengar kata-kata yang ditirukan dengan lengkap oleh Aisyah dan kagum dengan daya ingatnya. Meskipun ia belum memahami benar kata-kata yang ditirukan itu, maka Nabi memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah Madinah ini menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi kami sebagaimana telah Kau ciptakan Mekah bagi kami sebelum ini, dan karuniailah kami air dan biji-bijian yang tumbuh di dalamnya, dan jauhkanlah wabah penyakitnya sejauh Mahya'ah." Dan Allah mengabulkan doa beliau. Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.